Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, yang dimana kitab ini berjudul dengan Haqquz Zawjain, hak-hak suami istri. Baik, kita mulai. Kata beliau di dalam risalahnya ini, dan risalah ini sebenarnya adalah ceramah. Jadi Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ceramah, muhadarah, kemudian hasil ceramahnya itu ditafriq atau ditranskrip atau ditulis kembali menjadi sebuah kitab. Ini Masya Allah para ulama kita seperti itu. Baik, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Dan tentunya sudah kita ketahui bahwasanya adanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim di awal sebuah buku itu adalah bentuk iktidaan bi kitabillah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah bentuk mencontoh Al-Quran dan juga sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, Haqquz Zawjain, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kata beliau, Haqquz Zawjain, hak suami istri. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah kami memuji, kami meminta pertolongan, kami beristighfar, dan kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Dan memang jamaah sekalian, jiwa itu sifat asalnya adalah apa? Mengajak kepada kejelekan. Oleh karenanya sebagian di antara kita merasakan bagaimana hebatnya gangguan jiwa kita ini. Tak kala kita berada di majelis ilmu, kita merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala di hadapan orang kita mampu menampakkan bahwasanya kita ini adalah ahlus sunnah yang menegakkan sunnah. Tetapi tak kala kita bersendirian, kita menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Sebabnya ini diantaranya yaitu pengaruh daripada jeleknya jiwa kita, jamaah sekalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-53, Innan nafsa la'ammaratu bisu, sesungguhnya jiwa itu betul-betul mengajak kepada kejelekan, jamaah sekalian. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari jeleknya amalan-amalan kita. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Oleh karenanya itu jamaah sekalian, siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan di atas muka bumi ini, di kehidupan dunia kita, maka tidak ada yang bisa menolongnya di kehidupan akhirat. Oleh karenanya jamaah sekalian, ambillah pelajaran dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, dan seorang budak dari negeri Habasyah yang bernama Bilal ibni Abi Rabah. Dua orang yang punya level kekuatan yang berbeda, di mana Abu Thalib adalah orang yang terkemuka di kaumnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan dia hingga akhirnya sehebat apapun nasabnya, semulia apapun di hadapan kaumnya, dimuliakan, diagungkan bagaimanapun oleh manusia, tidak ada yang bisa menjadi penolong baginya sehingga ditetapkan di dalam neraka. Dan sebaliknya jamaah sekalian, Bilal seorang budak, bahkan orang yang sangat hitam, jelek lagi, orang yang terhina, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan hingga apa yang terjadi? Rasulullah sendiri mengatakan, aku mendengar suara terompahmu di surga. Oleh karenanya jamaah sekalian, mintalah hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagus apapun jalur nasab kita di dunia ini, tidak akan bermanfaat pada hari akhirat. Dan juga sehina apapun nasab kita di atas muka bumi ini, kalau Allah berikan hidayah, Allah muliakan, pasti akan menjadi orang yang mulia di kehidupan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Asy-Syaikh, jadi kita terlambat, jadi apakah saya terlalu cepat?
Tidak ya? Karena kita mulainya sudah 6:30 ya. Biasa. Oh, ya. Baik. Kata Syekh hafizahullah taala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak ada syirikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 3 ayat yang sering dijadikan muqaddimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita insyaallah sudah paham terjemahannya. Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an. Baik, kata beliau kembali, amma ba'du, adapun setelah itu kata beliau, fa inna khairal hadits kitabullah, sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah Al-Qur'an. Kenapa bisa menjadi sebaik-baik pembicaraan jamaah sekalian? Karena membacanya pasti berpahala. Diperhatikan, membaca Al-Quran, paham atau tidak terjemahannya, tafsirnya pasti berpahala. Apalagi kalau kita bisa mentadabburinya. Oleh karenanya dijadikan Al-Quran itu sebaik-baik pembicaraan. Maka ambillah ini, yaitu kita jadikan pembicaraan kita beredar dengan Al-Quran. Jauhilah pembicaraan-pembicaraan yang tidak membawa manfaat. Ambillah Al-Quran, karena itu sebaik-baik pembicaraan, karena membacanya saja pasti berpahala. Oleh karenanya tanda kesucian hati seorang hamba, kata Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu, adalah dengan Al-Quran. Kata beliau, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita itu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Oleh karenanya kalau kita tinggalkan Al-Quran 1, 2, 3 hari saja, rasanya ada yang kurang dari hati kita. Rasanya jiwa kita kok rasanya kotor. Itu kenapa? Karena tidak membaca Al-Quran, jamaah sekalian. Wa khairul hadi hadiyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mereka yang menjadikan petunjuk Nabi sebagai keyakinan, landasan keyakinannya, landasan amalannya, landasan bagi dia berakhlak. Dia menjadikan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu sebaik-baik petunjuk. Siapa yang mau mengambil petunjuk untuk selamat di dunia dan di akhirat, maka ambillah petunjuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ada di dalam agama itu perkara-perkara baru. Kata beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan adalah urusan yang diada-adakan. Urusan-urusan baru. Ini dalam agama kita. Perhatikan jamaah, dalam agama kita. Adapun pada urusan dunia kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham masalah urusan-urusan dunia kalian. Oleh karenanya, sungguh keliru orang yang mengatakan tidak usah pakai mic, karena itu adalah perkara-perkara baru. Padahal mic ini adalah urusan dunia, bukan urusan agama, sehingga dihukumi sesuai dengan maksudnya. Kalau digunakan dalam kebaikan akan menjadi kebaikan untuk si mic ini. Kalau digunakan dalam keburukan maka akan menjadi keburukan, karena urusan dunia. Nah, ini adalah Rasulullah yang mengatakan, bukan saya dan juga bukan Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili, tetapi Rasulullah sendiri. Seburuk-buruk urusan adalah urusan yang baru diada-adakan. Maka setiap yang baru diada-adakan itu adalah bid'ah. Ingat, urusan agama saja. Kalau urusan dunia bukan ya. Iya, urusan agama saja. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah, urusan yang baru di dalam agama itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan berada di dalam
neraka. Ingat jamaah sekalian, ini perkataan Rasulullah, bukan perkataan saya. Saya hanya membacakan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai muqaddimah dari beliau hafizahullahu taala. Kata beliau, ayyuhal ikhwatu ayyuhal fudala, wahai saudara-saudaraku orang-orang yang mulia, najtami'u fi hadhihi lailati lailatil jum'ah allati as'alullaha azza wa jalla ayyubarikaha wa ayyubarika ma fiha wa ayyubarika ma naqulu fiha. Kata beliau, kita berkumpul pada malam hari ini, malam Jumat. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah ceramah, kemudian dibukukan, ya, ceramah yang dibukukan. Maka saya ikut konteksnya beliau. Kata beliau, kita berkumpul pada malam hari ini, malam Jumat, yang aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahinya dan memberkahi siapa saja yang hadir di dalam malam itu, dan memberkahi apa saja yang kita ucapkan pada malam itu. Jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah pentingnya doa seorang guru kepada muridnya, mendoakan mereka dengan keberkahan, karena keberkahan itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sedikit tapi berkah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Makanya kita merasa heran, ada orang kaya terus merasa kurang dengan hartanya, padahal kalau kita lihat, dia sudah punya kendaraan, dia sudah bertingkat lagi rumahnya, tetap saja korupsi. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan, tidak pernah ada rasa cukup di dalam hatinya, dan seterusnya jamaah sekalian. Oleh karenanya para orang tua sering-seringlah doakan keberkahan untuk anak Anda, ya, saudara-saudara Anda dan seterusnya. Baik, kemudian kata Syekh, najtami'u ala amrin di sya'nin 'azimin wa kaifa la yakunu kadzalik wa huwa yata'allaqu bil usrati allati hiya minal mujtama'i bimanzilatil qalbi minal jasadi, fakama anna al qalba idza salaha salaha sairul jasadi wa idza fasada sairul jasadi. Kata beliau, kita berkumpul pada malam hari ini untuk urusan yang besar. Bagaimana tidak besar jamaah sekalian? Karena urusan itu berkaitan dengan urusan keluarga. Urusan keluarga, yang dimana keluarga itu adalah bagian kelompok dari masyarakat. Masyarakat, bagian kelompok kecilnya namanya keluarga. Bisa dipahami? Baik. Keluarga, kedudukan keluarga di dalam suatu masyarakat, kata beliau, seperti kedudukan hati bagi sebuah jasad. Apabila hati itu baik, maka akan baik seluruh jasad itu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaha salaha sairul jasadi." Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh jasad. Dan wa idza fasada sairul jasadi. Apabila hati itu rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota badan. Seperti itu pula masyarakat. Apabila satu keluarga itu baik, maka dia akan menyebarkan kebaikan-kebaikannya, akan menularkan kebaikan-kebaikannya kepada keluarga yang lainnya. Dua keluarga yang baik akan menularkan ke keluarga yang ketiga. Begitu seterusnya hingga kelompok masyarakat itu akan baik. Jadi kalau satu dusun itu bagus, semuanya akan mempengaruhi dusun yang lainnya. Dua dusun akan mempengaruhi dusun ketiga. Begitu seterusnya satu desa. Dan terus seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kalau keluarga itu baik jamaah, akan menghasilkan masyarakat yang baik pula. Itu maksudnya di sini. Fakadzalikal usratu idza salahat salaha sairul baladi wa idza fasada sairul baladi. Apabila keluarga itu baik, maka akan baiklah suatu negeri. Akan baiklah suatu negeri. Ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Kalau mau baik suatu masyarakat, mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri akan berkembang menjadi satu keluarga. Satu keluarga akan berkembang terus menerus sampai ke tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat negara jamaah sekalian.
Wa kaifa la yakunu al-mawdu'u fil ghayatil 'uzma minal ahammiyati. Maka bagaimana pembahasan kita ini tidak penting karena dia mencakup persoalan yang sangat mendasar sekali. Wa huwa yata'allaqu bi istiqraril insani wal insanu idza istaqarra qalbuhu wastaqarrat hayatuhu istaqamat ibadatuhu. Yaitu berkaitan dengan ketenangan hati seorang manusia. Karena manusia kalau hatinya sudah tenang, maka hidupnya pun akan tentram. Kalau hatinya itu tenang, hidupnya akan ikut tenang juga. Kalau hidupnya tenang, maka ibadahnya itu akan istiqomah. Kenapa seseorang terkadang terhalangi dari yang namanya ibadah? Karena pikirannya kacau. Kenapa pikirannya kacau? Galau, banyak yang dia pikirkan karena hatinya tidak tenang, jamaah sekalian. Bisa dipahami? Jadi kalau hati kita itu tenang, akan menghasilkan kehidupan yang tenang. Kehidupan yang tenang akan menghasilkan keistiqomahan di dalam ibadah. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bilal tadi contohnya, karena hatinya sudah tenang di atas keimanan, seberat apapun cobaan dia, bahkan dikisahkan dalam buku-buku sirah, dipanggang di atas pada pasir, dikasih batu lagi, tetapi ternyata tetap tidak mengubah ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya. Tenang terus dia. Kenapa? Hatinya sudah terlanjur merasakan yang namanya ketenangan. Hidupnya pun ikut tenang. Hidupnya ikut tenang, maka ibadahnya ikut istiqomah. Bisa dipahami alurnya? Bisa? Apa oke jamaah? Kasingkan tu tenang kita, tapi tenang-tenang dalam mimpi jadi. Iya, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian kata Syekh, fa khashiya fi salatihi. Kalau ibadahnya itu sudah istiqomah, maka dia akan merasakan kekhusyuan di dalam salatnya. Orang yang khusyuk di dalam salatnya pasti tenang hatinya. Karena di dalam salatnya dia betul-betul salat. Bukan dia jasadnya salat, tapi hatinya memikirkan urusan kantor. Hatinya memikirkan urusan ekonomi, BBM lagi naik. Hatinya memikirkan kompana ritananya dan seterusnya. Jadi kalau hatinya tenang jamaah, pasti ibadahnya juga bagus dan akan khusyuk di dalam salatnya. Wa nasyita li siyamihi, dia akan bersemangat untuk puasa. Wa adha'at lahu turuqu ibadatihi, dan ibadah-ibadah yang lainnya pun akan ikut bercahaya. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan karena ketenangan hatinya tadi. Iya. Kaifa la yakunu al-mawdu'u jadiran bi an yatakallama fihi tullabul ilmi. Bagaimana mungkin pembahasan ini tidak penting yang untuk dibicarakan oleh para penuntut ilmu? Wa huwa yahummu az-zawja waz-zawjata wasyaba wasyababata wal-ibna wal-binta. Yahummu al-mutazawwijaini al-muqbilaini 'ala az-zawaj. Fahuwa biikhtisar yahummu al-mujtama'a jami'an. Wa jaa'a taqriruhu fi kitab Rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perkara yang sangat penting untuk seorang suami, seorang istri, seorang pemuda, seorang pemudi, seorang anak-anak dan anak perempuan, dan juga penting untuk pasangan suami istri atau yang akan menjadi suami istri, artinya masih jomblo. Kenapa? Jadi pembahasan kita jamaah sekalian bukan hanya terkhusus untuk mereka-mereka yang sudah menikah. Meskipun judulnya adalah haqquz zaujain, hak-hak suami istri, tetapi mereka yang masih jomblo saja penting juga untuk mempelajari pembahasan yang akan kita bahas ini, yang pada intinya akan bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat jamaah sekalian. Dan ini sudah datang penetapannya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh, inna dinana al-islami dinu rahmatan lil alamin, dinu khairin wa sa'adatin wa falahin wa salahin. Kata Syekh, sesungguhnya agama kita, agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam jamaah sekalian. Ini hebatnya agama kita. Jangankan untuk manusia, kepada hewan saja agama kita sangat rahmat jamaah.
Oleh karenanya diriwayatkan dari Ibnu Umar, ada seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala diakibatkan apa? Menyiksa seekor kucing. Sebagaimana dalam riwayat muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzibat imra'atun fi hirrah." Diazab seorang wanita gara-gara kucing. Sajanatha hatta matat. Wanita ini memenjarakan kucing tersebut, mengurunnya sampai kucing itu meninggal. Fadakhalat fiha an-nar, maka si wanita tadi dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kucing tersebut. Iya. Subhanallah jamaah. Kalau kepada kucing saja, hewan yang tidak ada harganya mungkin kalau dibandingkan dengan manusia, agama kita sangat rahmat, maka bagaimana lagi kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama muslim. Tentunya rahmatnya itu lebih jauh besar lagi jamaah sekalian. Oleh karenanya keliru mereka yang mengurangi kadar rahmat agama ini dengan melakukan teror, gusur-gusur sana sini tanpa melihat orang tidak bersalah pun kena. Itu merupakan bentuk yang tidak rahmat. Padahal agama kita adalah agama rahmat. Perhatikan, agama kita menjelaskan seorang wanita diazab di dalam neraka hanya gara-gara kucing. Itu pun dia tidak menyiksa kucing itu, tapi dia mengurunnya sehingga mati karena kelaparan, tidak disiksa. Maka bagaimana lagi kalau kepada sesama manusia jamaah sekalian. Ini hebatnya agama kita, sehingga mari kita syukuri kenikmatan agama kita yang kita rasakan ini. Kemudian agama kita jamaah sekalian adalah agama kebaikan, agama kebahagiaan, kemakmuran dan keberhasilan. Ja'a bima yanfa'un nasa fid dunya wal akhirah. Agama yang datang dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia di kehidupan dunianya dan juga kehidupan akhiratnya. Fi kulli zamanin wa makanin, di setiap tempat dan juga di setiap waktu. Inilah agama kita. Agama kita tidak pernah ada revisi dari zaman dahulu, tetapi terus menerus ada saja pembahasan yang ada kita dapati sudah dijelaskan oleh agama kita. Apapun masalahnya sudah ada di dalam agama kita jamaah sekalian. La sa'adata lil basyariyati illa bidini khairil bariyah. Sehingga tidak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali dengan agama sebaik-baik manusia, yaitu agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama amara Allah ta'ala bi syai'in illa wa fihi minal fawaid wal manafi' wal masalih ma la yu'addu wa ma naha Allah an syai'in illa wa fihi minal mudari wal mafasidi ma la yu'addu wa la yuhaddu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan sesuatu jamaah sekalian, melainkan pada hal tersebut ada faidah, ada kemanfaatan, ada maslahatnya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Dan juga sebaliknya, tidaklah agama kita melarang kita dari melakukan sesuatu kecuali pada sesuatu itu pasti ada bahaya, pasti ada kemudaratan yang dihasilkan yang tidak dapat dihitung dan dibatasi. Allah Subhanahu wa taala melarang kita meminum minuman keras seperti es batu yang dicampur topi mirin jamaah sekalian, kecuali pasti di situ ada bahaya, ada mudarat, dan terbukti bermudarat untuk tubuh kita, bermudarat untuk amalan-amalan kita. Jai mitau teler materi oloanga gara-gara minuman keras jamaah sekalian. Itu kan mudarat. Sebelum itu terjadi agama kita sudah melarang hal tersebut. Inilah masya Allah agama kita jamaah sekalian. Baik, wa qad ihtamma al-islamu bi jami'i syu'unil hayati, fama min janibin min jawanibi hayatika ayyuhal muslimu illa walil islami fihi bayanun wa tawdihun. Agama Islam itu adalah agama yang perhatian untuk seluruh kehidupan kita. Tidak ada satupun sisi dari sisi-sisi kehidupan kita melainkan agama kita sudah menjelaskan, sudah memberikan penjelasan yang gamblang tentang hal tersebut. Kita mau apa jamaah? Kita mau urusan muamalah, agama Islam sudah atur. Tentang nikah agama Islam sudah atur. Tentang zakat agama Islam sudah atur. Tentang bernegara agama Islam sudah atur. Tentang ibadah agama Islam sudah atur. Semua hal agama kita sudah menerangkannya. Sehingga masya Allah kata Syekh,
Tidak ada satupun sisi di dalam kehidupan kita, melainkan agama kita sudah memberikan penjelasan. Kehidupan berumah tangga sudah diatur, bertetangga sudah diatur, dan lain, berpakaian, bahkan buang air besar saja diatur di dalam agama kita. Masya Allah jamaah sekalian. Wa min dalika ihtimamuhu bi islahil mujtama'i wa tarabutihi. Walamma kana salahul mujtama'i tab'an li salahil usari wa kana tarabutul mujtama'i natijan min tarabutil usari wa sa'adatul usari marbutatan bizzawaji ihtammal islamu bi amri zawaji ihtimaman azima. Kata beliau, kalau seluruh sisi kehidupan kita sudah dijelaskan, maka seperti itulah kehidupan di dalam apa? Bermasyarakat. Agama kita sudah menjelaskan hal itu juga. Maka untuk kemaslahatan bermasyarakat juga telah dijelaskan agama kita jamaah sekalian, yang dimana kemaslahatan masyarakat itu akan terhasilkan dari apa? Dari kemaslahatan keluarga. Dan kemaslahatan keluarga marbutatan bizawaj, itu beredar dengan pernikahan. Tidak akan ada keluarga kalau tidak ada pernikahan sebelumnya. Iya. Seperti itu. Jadi masyarakat tidak akan bagus selama keluarga belum bagus. Dan keluarga belum bagus ini kecuali ada akad nikahnya terlebih dahulu. Maka pernikahan itu jamaah sekalian, kata Syekh, ihtammal islamu bi amri zawajih ihtimaman azima. Maka pernikahan inilah agama Islam memberikan porsi yang besar, perhatian yang besar tentang pernikahan tersebut. Karena dari pernikahan inilah akan tumbuh keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik akan tumbuh masyarakat yang baik. Bisa dipahami alurnya? Alhamdulillah. Jadi ya Syekh memang dari umum dulu tambah masuk tambah mengerucut. Tambah mengkerucut. Baik. Kita mulai masuk ke pembahasan tentang nikah-nikah ini jamaah sekalian. Kata Syekh di sini, فأمر الله سبحانه وتعالى بالنكاح في كتابه فقال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk nikah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, nikahalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah dari apa yang baik untuk kalian dari wanita, 2, 3, dan 4. Jadi boleh bagi seorang suami untuk menikah sampai 2, 3, 4. Tetapi ayatnya jangan dipotong cukup sampai lanjutannya. Apa lanjutannya? Fa in khiftu fawahidatan, punna mallako, punna khawatir tenana kulle berlaku adil se remo jamaah tia makin wadudu. Wa amara bihil habibus sadiqul masduqu sallallahu alaihi wasallam wa khataba asy-syababa faqala ya ma'syara asy-syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Dan juga Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang para pemuda, beliau mengatakan, wahai kalian para pemuda yang asenan jorikananya anak muda, manistata'a minkumul ba'atah, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu dari segi duit nak kulit bunting, mampu dari segi fisiknya untuk melakukan hubungan suami istri. Siapa yang mampu pada dua hal ini, falyatazawwaj, buntingko, menikahlah. Karena pernikahan itu menundukkan pandangan dan akan menjaga kemaluan jamaah sekalian. An-nikahu ayyuhal ahibba. Sebelumnya jamaah sekalian, hukum nikah itu bertingkat-tingkat. Ya, hukum nikah bertingkat-tingkat. Kadang nikah itu menjadi wajib hukumnya. Tak kala kita merasa khawatir kalau tidak menikah, kita akan terjatuh kepada keharaman. Jadi para pemuda yang sudah mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam fitnah, terjatuh di dalam keharaman, wajib bagi antum menikah. Dan juga jamaah sekalian, nikah terkadang menjadi haram hukumnya. Ketika kapan? Ketika dia menikah hanya untuk menyakiti si wanita.
Ya, kalau niatnya menikah adalah untuk menyakiti istrinya, maka haram dia menikah. Jadi hukum nikah itu bertingkat-tingkat sesuai keadaan si orang yang mau menikah. Baik, an-nikahu ayyuhal ahibbatu fihi sakanun lin nafsi wa sururun lil qalbi wa tahsinun lil farji wa himayatun lil irdi wa ghaddu lil basari fihi khairul lil fardi wa fihi khairul lil mujtama'i. Pernikahan wahai orang-orang yang kami cintai. Di sini Asy-Syaikh akan membicarakan manfaat dari pernikahan. Kata beliau, pada pernikahan itu sakanul lin nafsi, akan membuat hati, jiwa itu akan tenang. Jadi jiwa akan tenang ketika seseorang menikah jamaah. Wa sururul lil qalbi, hatinya akan gembira. Wa tahsinul lil farji, dan pasti akan terjaga kemaluannya. Wa himayatul lil irdi, dan juga dengan menikah kehormatan seseorang itu akan terjaga. Karena kadangkala dengan tidak menikah kehormatan seseorang itu dipertanyakan. Misalnya biasa makin langgar lagi pun niat mau berusia 25 tahun ke atas natena panak bunting, apa nakana biasa bijaya. Ngapa yanu natena panak bunting barenya kelainan nanjo. Kan begitu. Sehingga dengan menikah hal itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita menikah berarti laki-laki normal. Kalau dia tidak normal kan tidak akan menikah. Sehingga dengan menikah akan menjaga kehormatan kita. Dan juga dengan menikah jamaah sekalian akan menundukkan pandangan kita. Tena mau nak mata karanjen tawa sambarang bak bayi ni ciniki. Karena ada yang bisa dilihat di rumah tetap pampa 24 jam. Tena mau marahin ke ciniki. Iya. Dan juga di dalam pernikahan ada kebaikan untuk individu dan juga ada kebaikan untuk masyarakat. Fihi sifatun azimatun wa maziyatun kubra. Di dalam pernikahan itu ada sifat yang mulia, ada kelebihan yang besar. Apa kelebihan di dalam pernikahan itu? Kata beliau, taksiru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahqiqu mubahati nabiyina sallallahu alaihi wasallam bi ummatihil umama yaumal qiyamah, yaitu memperbanyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mewujudkan kebanggaan bagi Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangga dengan jumlah kita yang banyak pada hari kiamat jamaah sekalian. Dan tentunya tidak akan menjadi banyak umat ini kecuali harus menikah terlebih dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul anbiya yaumal qiyamah." Nikahilah wanita-wanita al-waduda yang memiliki kelembutan hati. Anjolo lumu nyawanya. Al-waluda, dan gampang bagi dia untuk melahirkan. Subur wanita itu disunnahkan, disyariatkan menikahi yang wanita yang subur. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat jamaah sekalian. Dan membuat Nabi bangga adalah ibadah yang besar di dalam agama kita. Nah, inilah dia. Oleh karenanya jangan halangi istri tak kalau dia mau punya banyak punya banyak anak. Ya, lebih dari 3, 4 sampai 7. Harus kita contoh orang-orang tua kita terdahulu, anak-anak kadang 11. Iya, kita malah 1. Ya, jangan mau kalah jamaah sekalian. Insyaallah. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, wa huwa as-sababu fi baqa'i naw'il insani wa huwa sabilu ila ta'alufi wa ta'awuni baina afradil mujtama'i. Sudah 2 menit lagi. Padahal masih panjang ini mukaddimahnya. Ini baru mukaddimah, ini pengantar. Baik, kita ringkas-ringkas saja. Bisa Pak Di? Bisa telat sedikit Di? 5 menit lah atau 10 menit. Ya, kata Syekh, dengan sebab pernikahan itu pula jenis manusia akan tetap ada jamaah. Dan dengan pernikahan itu akan terjalin kerjasama di antara masyarakat. Ta'alufu bihil qulubu wa tutwa bihil musafat, yaitu dengan hati kita yang saling berkasih sayang dan
jarak itu akan dilipat. Nah, jadi dalam pernikahan itu jamaah sekalian, ketika seorang suami dan istri telah menikah, bukan hanya dua orang yang akan terikat, tetapi dua keluarga akan terikat. Sehingga dari yang sebelumnya hanya acu saja, mungkin misalnya Syahrul lewat kiri wan tetangga tenanya nasengka balak matuanna, tapi gara-gara lewat ki bunting akhirnya orang Limbung bisa datang ke rumahnya dengimba. Kenapa? Karena terjalin yang namanya pernikahan, sehingga kasih sayang antara orang Limbung dengan orang bertetangga terjalin jamaah sekalian. Nah, inilah hebatnya pernikahan, bisa mengumpulkan kecintaan di antara masyarakat. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya pada pernikahan itu ada kemaslahatan, bahkan semua kemanfaatan terjadi pada pernikahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, sesama manusia, ya, yaitu azwaja, pasangan-pasangan bagi kalian. Litaskunu ilaiha. Kenapa diciptakan pasangan itu? Istri diciptakan untuk suaminya, suami untuk istrinya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmah, kasih sayang. Jadi jamaah sekalian, hukum asal pernikahan pasti menghasilkan cinta dan sayang, ya. Jadi kalau seseorang menikah pasti akan cinta dan sayang antara suami dengan istrinya. Kalau ada suami malah tidak cinta pada istrinya, atau istri malah tidak sayang pada suaminya, berarti ada yang salah di dalam pernikahannya. Bisa dipahami? Bisa? Karena hukum asalnya, kalau kita menikah, litaskunu, pasti akan merasa tenang, pasti akan tumbuh cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Sehingga kalau nikah dan tidak terjadi cinta kasih sayang, pasti ada yang salah di dalam pernikahannya. Dan itulah yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Jadi ini seminar kitab tadi, apa maksudnya? Seperti itu jamaah sekalian. Alhamdulillah. Kemudian sebagai penutup jamaah sekalian, yang kita lakukan pada malam hari ini itu cuma sebab. Sehingga perlu digarisbawahi, kehidupan seseorang itu tidak bisa diukur dengan kehidupan orang lain. Di antara kita mungkin bapak-bapak keluarga tak agak masalah, dilihat ke keluarganya dengan ngapanya na bajik-bajik kam makawai bainin na bana nak ke bainenku, subhanallah. Perlu digarisbawahi, kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupannya orang lain. Kenapa? Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kita sebagai ujian bagi kita. Seorang suami diberi pasangan oleh Allah, seorang yang barbar, mana pemaja Allah yang ngasih. Atau seorang istri dikasih suami yang suaminya ini masya Allah senak gigili na lantang kacikoro. Itu terkadang menjadi ujian jamaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Furqan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Kami menjadikan sebagian di antara kalian bagi sebagian yang lainnya itu adalah ujian. Atas birung, apakah kalian mampu bisa bersabar? Ini jamaah sekalian. Jadi terkadang jangan kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupannya orang, karena terkadang Allah menjadikan pasangan kita adalah ujian bagi kita, maka siapakah yang bisa bersabar menghadapinya? Oleh karenanya jamaah sekalian, yang kita lakukan ini hanyalah menjalankan sebab. Jangan sampai bapak-bapak setelah mempelajari kitab ini justru berharap istrinya berubah menjadi Khadijah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ya, atau menjadi Aisyah. Dan juga sebaliknya, ibu-ibu yang ada suaminya mendengarkan sekarang, jangan sampai ketika selesai dari pengajian ini malah berharap suaminya bisa berubah seperti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak seperti itu jamaah, tetapi kita hanya menempuh sebab, yang dengan sebab ini tentunya kita berharap kehidupan kita di dalam rumah tangga bisa lebih sakinah wa mawaddah dan warahmah. Bisa dipahami mukaddimahnya jamaah?
Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pun napa yang bodoh kata mulakbui, pun nalak budu kata membodoi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.